Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampuni semua dosa yang telah dilakukannya. Artinya bulan Ramadan adalah satu bulan di mana merupakan bulan emas bagi pengampunan dosa. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk setiap hari meminta ampun kepada Allah, beristighfar. Kemudian ada satu hadis yang mengatakan siapa yang membaca istighfar 100 kali, dia juga akan diampuni seluruh dosanya. Nah, di bulan Ramadan ini seolah-olah tanpa kita baca istighfar, otomatis dosa-dosa kita sebagai orang yang melakukan ibadah saum Ramadan otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu nikmat yang luar biasa bagi seorang muslim. Apalagi di bulan Ramadan, di tengah-tengah darurat corona ini, kita ini punya waktu yang sangat banyak sekali untuk mengoptimalkan ibadah saum Ramadan kita, untuk memaksimalkan amaliyah ibadah saum Ramadan kita. Kita sering berpikir bahwa ibadah saum Ramadan hanya di siang hari dengan menahan makan, menahan minum, haus, lapar, menahan hubungan seksual antara suami istri, menahan hawa nafsu yang lain dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal ada istilah siang hari saum, yaitu siaman, malam hari ibadah, sholat, zikir, dan lain sebagainya yang namanya kiaman. Ya. Siang hari kita saum, malam hari kita ibadah. Berarti ibadah saum Ramadan bukan hanya siang hari, tapi juga malam hari. Sampai-sampai ibadah sholat tahajud yang begitu tinggi derajatnya dibanding dengan sholat-sholat yang lain, sholat-sholat sunat yang lain, bisa dimajukan sampai setelah Isya. Di luar bulan Ramadan, sholat tahajud adalah jam 2/3 malam, antara lain sekitar jam 2, jam 3, sampai sebelum terbit fajar. Tetapi di bulan Ramadan, tanpa tidur terlebih dahulu, sholat tahajud atau sholat lain itu bisa dimajukan, bahkan bisa dilaksanakan bersama-sama di dalam masjid dengan berjamaah sepanjang bulan Ramadan. Itulah sunnah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sebenarnya sholat tarawih berjamaah di masjid cuma 3 malam, sisanya di rumah. Besok harinya sahabat bertanya, kenapa Tuhan Rasulullah tidak kembali lagi ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah pada malam keempatnya itu? Nabi mengatakan, kalau aku kembali lagi berarti kalian akan menyangka sholat fardu itu 6 kali dalam satu hari satu malam, yaitu yang ke-6 adalah sholat tarawih. Nah, inilah yang merupakan nikmat buat umat Islam, bahwa di bulan Ramadan banyak sekali keringanan, tetapi adalah kesempatan emas
untuk mendapat nilai tertinggi dari sebuah ibadah, yaitu baik siangnya maupun malamnya, ya, tengah malam, ya, makan sahur kita makan tapi dapat pahala, sunnah Rasul. Siangnya kita tidur, kita niat supaya kita bisa beribadah dengan segar dan nyaman pada waktu malam hari, tarawih, menghatamkan Al-Quran. Tidurnya itu ibadah dan dapat pahala. Ya, di siang hari kita tidur dapat pahala. Tidur adalah ibadah dengan niat agar kita bisa sholat tarawih dengan sehat, dengan tenang, dengan lapang, dan kita bisa menghatamkan Al-Quran, bisa bangun sahur tanpa ngantuk, dan seterusnya. Subhanallah, ya, bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk mengoptimalkan ibadah kita. Saya pernah dengar dari putri Buya Hamka yang mendirikan Majelis Ulama Indonesia, yang ketua umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama, bahwa beliau pernah dipenjara walaupun tanpa diadili oleh Soekarno, oleh rezim Orde Lama. Ternyata dengan beliau di penjara itu, beliau bisa menyelesaikan atau menulis tafsir yang berjilid-jilid. Ya, kalau tidak salah 5 jilid atau 7 jilid dengan jilid yang tebal itu. Ya. Subhanallah. Artinya logikanya, seumpama Buya Hamka tidak dipenjara, mungkin buku tafsir itu tidak pernah terbit, karena beliau seorang ulama yang sibuk. Beliau sastrawan, beliau organisator, beliau aktif dakwah, ceramah, aktif di organisasi, aktif di Partai Masyumi dan sebagainya. Ya, mungkin tidak akan pernah terbit tafsir yang kemudian diberi nama Al-Azhar, karena beliau adalah imam besar daripada Masjid Al-Azhar, yang asal mulanya masjid itu namanya Masjid Agung Kebayoran Baru. Datang Syekhul Azhar, kemudian melihat begitu megahnya Masjid Agung Kebayoran Baru, sehingga Syekhul Azhar memberikan nama, oh ini Al-Azhar, ini Al-Azhar Indonesia. Maka mulai saat itu Masjid Agung Kebayoran Baru ditambah namanya menjadi Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Nah, sekarang umat Islam Indonesia atau bangsa Indonesia ini sedang taat kepada peraturan namanya PSBB, ya, bahwa kita ada kewajiban untuk tidak keluar rumah kecuali ada keperluan yang betul-betul darurat, ya, untuk beli makanan, untuk beli berobat, hal-hal lain yang sifatnya darurat. Tetapi kalau tidak ada keperluan yang darurat, tidak diperkenankan keluar dari rumah, terutama orang yang sudah lanjut usia, di atas 60 tahun, ya, karena ada wabah pandemi corona atau COVID-19. Nah, berarti kita diminta oleh pemerintah untuk berada 24 jam di dalam rumah, dan di dalam bulan Ramadan tidak dianjurkan sholat tarawih di masjid, sholat Jumat di masjid, sholat jamaah di masjid, tapi dianjurkan, bahkan diminta, dimohon oleh pemerintah untuk ibadah dari rumah masing-masing, baik muslim maupun non-muslim. Ya. Artinya kita perlu mencari pekerjaan agar tidak bosan di dalam rumah. Tidak hanya tidur, makan, mandi, ya, tapi kita harus punya pekerjaan yang orang-orang bilang bisa membunuh waktu, ya, membunuh bosan. Nah, alhamdulillah kita umat Islam sedang ada PSBB, harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar. Kita masuk bulan Ramadan, kita saum. Di dalam bulan Ramadan dianjurkan dan disunahkan untuk bukan hanya saum siang hari menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi juga ibadah sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah.
Kalau di luar bulan Ramadan kita jarang sholat qobliyah, jarang sholat ba'diyah karena terburu-buru dan tergesa-gesa untuk menyelesaikan pekerjaan. Maka di bulan Ramadan mestinya kita banyak waktu di rumah, itu kita lakukan sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah berjamaah dengan istri di belakang kita, dengan anak di belakang kita. Kita jadi terlatih untuk jadi imam, membaca ayat. Kalau surat pendek sudah habis yang kita baca, kita menghafalnya agar bisa kita baca pada saat kita menjadi imam. Kemudian kita menghatamkan Al-Quran. Ya, banyak di antara umat Islam yang bulan Ramadan saja tidak hatam, satu kali tidak hatam. Bahkan mungkin ada yang seumur hidup belum pernah hatam. Bahkan banyak yang belum bisa baca Quran. Nah, bulan Ramadan yang ada corona inilah kesempatan emas untuk kita melakukan secara optimal semua ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk membaca Al-Quran, termasuk menghafal Al-Quran. Ya. Katakanlah Al-Quran 30 juz, berarti satu malam 1 juz. Malam terakhir selesailah Al-Quran. Sahabat Nabi di zaman Rasulullah masih hidup, mereka menghatamkan Quran setiap 7 hari sekali. Ada sahabat yang hatam Quran 5 hari sekali hatam, 5 hari sekali hatam. Ditegur oleh Rasulullah, jangan 5 hari, terlalu cepat, nanti bacaanmu tidak tartil, tidak cukup panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya dan sebagainya. Maka Rasulullah katakan maksimal paling cepat 7 hari sekali hatam, 7 kali sekali hatam. Kita ini setahun sekali hatam, kadang-kadang nggak hatam karena sibuk. Nah sekarang ada corona, kita tidak ada kesibukan, kita wajibkan diri kita untuk selalu sholat taraweh, selalu sholat qobliyah ba'diyah, selalu kita membaca Al-Quran setiap waktu sholat, sehingga bisa dipastikan di akhir Ramadan kita akan hatam Al-Quran 30 juz. Apalagi nanti ada iktikaf, ya, mungkin iktikafnya tidak di masjid tapi bisa di rumah. Subhanallah, kesempatan luar biasa buat kita, dan jangan kita abaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk kita penuhi semua rincian daripada ibadah Ramadan, baik saumnya, baik sholat tarawihnya, maupun sholat fardunya, menghatamkan Qur'annya, dan sedekah. Coba kita buat program tiada hari tanpa sedekah. Zakatnya, zakat malnya, zakat fitrahnya, dan sebagainya kita selesaikan sebelum akhir Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.